Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian kehadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga selawat kita tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, menyeru kita semuanya, khususnya bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 122. Di situ Allah berfirman, yang firman itu disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat waktu itu. Apa bunyinya? Ya bani Israil lazkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni fadaltukum 'alal 'alamin. Hei bani Israel, ingat oleh kamu akan nikmat yang sudah aku anugerahkan kepada kamu, dan ingat kamu pun aku utamakan di atas semua alam semesta. Jamaah yang saya hormati, seketika kita mendengar kata Bani Israel, mestinya kita tidak fokus kepada orang-orang di Timur Tengah itu. Kenapa sedemikian? Karena Israel itu adalah gelar Nabi Yakub. Gelar Nabi Yakub. Nabi Yakub ini putra Nabi Ishak. Nabi Ishak itu adalah putra Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim ini melahirkan dua putra. Satu bernama Ishak, satu lagi bernama Ismail. Ismail membentuk satu suku, itulah suku Arab. Ishak melahirkan Yakub. Yakub melahirkan 12 anak atau putra. Dari sinilah munculnya 12 suku dunia. Jadi intinya adalah di dunia ini suku itu jumlahnya 13. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga adalah Bani Israel.
Makanya kalimat ini dinyatakan oleh Allah secara universal, umum, tidak khusus hanya kepada mereka yang ada di Timur Tengah. Apa nasihatnya? Hei Bani Israel, wahai anak-anak Israel, keturunan Israel, ingat oleh kamu akan nikmatku. Jadi Allah memerintah kita untuk mengingat nikmat. Lalu apa itu nikmat? Nikmat itu adalah rasa. Rasa itu adalah ruh kita. Ruh itu adalah diri kita, sebenarnya diri. Jadi kita harus bisa membedakan antara nikmat dan kenikmatan. Kalau nikmat itu cuma satu, itulah ruh, itulah diri kita. Tetapi kenikmatan itulah yang kita rasakan. Makanya pahit, manis, asam, pedas tidak akan ada pada diri kita kalau tanpa ada ruh itu. Jamaah yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa nikmat itu adalah datang daripada Allah. Dia adalah milik Allah yang ada pada kita. Maka yang perlu kita ingat adalah 3 hal. Hal pertama adalah dia datang daripada Allah suci. Ada pada kita hari ini, mohon nanti dikembalikan suci pula. Jangan kotor. Memang betul takdir kita mengatakan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Itu takdir kita. Sungguh benar-benar aku jadikan insan itu pada posisi super terbaik. Tapi kemudian kami pula memasukkannya ke lembah yang hina dina. Itulah tubuh badan jasad kita yang di dalamnya ada hawa nafsu dan syaitan. Di dalam itulah kita. Karena hawa nafsu dan syaitan itulah makanya kita ini kotor, jelek, berdosa. Nah, ingat itu. Kamu tadi bersih loh. Pulang nanti jangan sampai tidak bersih. Nah, oleh karena itu jamaah yang saya hormati, hati-hati. Hati-hati kita membawa diri kita ini jangan sampai kotor dan ternoda. Kenapa sedemikian? Tubuh badan jasad kita ini mengandung sifat-sifat yang tidak baik. Mulai pada sifat pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Muncul lagi ajib, riya, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Muncul lagi benci, dendam, dan menghancurkan. Itu sifat-sifat yang akan mengotori kita. Jangan dipakai. Itu bukan sifat kamu, kata Allah. Itu bukan sifat kamu, kata Rasul. Ingat. Nah itu. Jadi diingat itu. Jangan sampai kehidupan kita sehari-hari kita kotori diri kita itu dengan kebencian, iri, dengki, hasud, fitnah, bahkan pengkhianatan. Jangan. Takutnya nanti mati mendadak kita selesai urusan. Jelas Allah yang Maha Suci tidak akan menerima kecuali suci pula. Mau kemana kita pulang? Itu yang perlu kita ingat pertama. Yang kedua, seketika dia turun daripada Allah, dia membawa sifat Allah yang jumlahnya 7. Mulai daripada kodrat, itu kuasa. Allah letakkan di otak, tulang, urat. Otak kuasa berpikir, tulang kuasa berdiri, urat kuasa bergerak. Itu Allah pinjamkan itu. Namanya kodrat. Jangan dipakai kalau bukan untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Jangan digunakan kalau untuk kepentingan kita menuju kebaikan dan kebenaran. Jangan. Kalau kita pakaikan selain itu pengkhianatan. Makanya kata itu ingat. Nah, kemudian Allah punya sifat iradat. Dia berkehendak. Letak sifat itu pada daging, kulit, bulu atau roma kita yang membungkus otak, tulang dan urat tadi. Dengan terbungkusnya otak, tulang dan urat dengan daging, kulit dan bulu, maka berbentuklah tubuh kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berkehendak segala sesuatu. Ndak langit, ndak bumi, ndak makan, ndak minum, macam-macam kehendak kita. Makanya Allah katakan, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an mastawa ila sama." Dialah menjadikan segala sesuatu yang di atas bumi dan di bawah langit itu untuk kamu. Sejak kapan? Semenjak ada iradat yang ada pada kita. Dan ada 5 lagi. Terlalu panjang untuk kita uraikan pada khutbah Jumat ini. Jadi mohon dipakai itu untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul, untuk keselamatan, terutama kodrat, kuasa. Betapa banyak orang berkuasa, maaf,
mulai daripada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden. Untuk apa jabatan itu? Adakah membawa dia kepada Allah dan Rasul atau tidak? Adakah membawa kepada kejujuran apa tidak? Kalau tidak, berhentilah kita menerima jabatan itu. Itu akan menyengsarakan kita. Tetapi alangkah baiknya tetap kita terima, kita manfaatkan untuk kepentingan kita, masyarakat, semuanya. Demi kebaikan, demi kebenaran, demi keadilan. Begitu Allah dan Rasul mengamanahkan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, ingat, nikmat itu adalah rasa. Jadikanlah rasa itu sebagai dasar kita beragama. Apa itu? Kalau senang di kita, mestinya senang juga di orang. Senang di orang, senang pula di kita. Jangan dibalik. Sakit di kita atau sakit di orang, senang di kita, jangan dibalik begitu. Jadi kalau kita senang, berikan kepada orang senang. Kalau kita baik, berikan kepada orang baik. Jangan dibalik. Kita senang, orang susah. Kita baik, orang buruk. Jangan begitu. Tidak sedikit orang-orang yang bagus syahadatnya, bagus sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bagus, diakui oleh orang masalah keagamaannya, tetapi mulutnya kasar, kata-katanya getus, akhlaknya tidak baik. Akhirnya muncul kalimat masyarakat, wah percuma saja beragama, percuma saja haji, percuma saja sholat, macam-macam percuma muncul. Sebenarnya bukan percuma, memang belum beragama itu. Belum beragama. Kenapa? Belum ada timbang rasa. Jadi rasa ini nomor satu, saudara. Kalau rasa kita belum bermain untuk kebaikan, kebenaran, hati-hati kita beragama. Akan tercela agama kita, akan dicaci orang agama kita oleh karena ulah kita. Oleh karena itu, mari kita timbang rasa. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, pikir betul. Kalau aku buat ini kepada si A, kira-kira apa akibatnya? Cara berpikirnya balikkan ke kita dulu. Kalau kita dibuat orang seperti itu, bagaimana? Senangkah kita atau bagaimana? Kalau kita senang, lakukan. Tapi kalau orang buat itu kepada kita menyakitkan, jangan dibuat untuk orang. Jangan dilakukan kepada orang. Ingat, kekuasaan itu sebentar, tidak lama. Terlalu banyak penguasa yang kini pensiun semua, menyesal semua. Kenapa? Menerima kebencian orang, ketidaksukaan orang. Akhirnya dunia ini sempit bagi mereka. Kenapa? Karena tidak mengingat nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu, mari kita ingat nikmat itu, rasa itu. Pertama, dia datang daripada Allah suci, kembalikan dia suci pula. Kedua, dia membawa sifat Allah untuk kita, jadikan sifat itu untuk kepentingan kita menuju Allah dan Rasul. Keempat, jadikan dia mizan, alat penimbang antara kita dengan orang lain. Itulah modal kita beragama, modal kita bermasyarakat, modal kita untuk semuanya. Barakallahu li wa lakum fil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfirullah huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang saya hormati, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan apa yang saya sampaikan tadi. Jadi Allah dan Rasul mengingatkan sekaligus memerintahkan kepada kita untuk mengingat nikmat atau rasa diri kita, supaya dimanfaatkan sebaik mungkin, sebenar mungkin. Jangan sampai menjadi malapetaka bagi kita, baik di dunia ataupun itu di akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampunkan kita, memaafkan kita atas semua keteledoran kita yang sudah-sudah. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fadratika. Aina hadarna fadratika bizambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya zabil akhirah, fitnati dunya fitnil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu anna wa tadaru anna wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurbani hanil fasih wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.